Haleluya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan tetap hadir di dalam hati kami dan kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita sambung pujian yang mengatakan, dengar Dia panggil nama saya. Yesus, Kau yang Maha
Puji Tuhan, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kembali pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, tadi kita sudah berdoa. Pagi hari ini saya percaya di tangan adik-adik semua punya Alkitab. Entah itu Alkitab itu yang bisa dipakai untuk puji Tuhan, untuk membaca firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini tentang milik rohani. Milik rohani. Kita akan buka bersama-sama dalam firman Tuhan, Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai ayatnya 10. Firman Tuhan katakan, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihat pada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat 6 katakan, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Puji Tuhan. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini tadi saya katakan firman Tuhan tentang milik rohani. Nah, kalau berkaitan dengan bacaan kita pagi hari ini di dalam Kisah Rasul 3, kita melihat ada kuasa yang dinyatakan kepada Petrus dan Yohanes. Kuasa itu kira-kira kuasa apa? Itu merupakan kuasa adikodrati. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu kuasa adikodrati. Kuasa yang melampaui akal kemampuan kita. Kuasa yang didapatkan oleh persekutuan yang indah dengan Tuhan. Itu untuk anak-anak Tuhan, orang percaya. Kuasa adikodrati itu akan diberikan kepada orang yang dekat dengan Tuhan, yang terus membangun hubungan dengan Tuhan, yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dan waktu orang-orang percaya itu meminta kepada Tuhan kuasa adikodrati itu, maka Tuhan akan memberikan kepada mereka. Ingat bahwa kuasa adikodrati dari Tuhan itu tidak bisa dipelajari. Tidak ada sekolah yang bisa mengajarkan kuasa itu. Bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Uang sebanyak apapun tidak akan bisa membeli kuasa itu. Hanya dekat dengan Tuhan, hanya mampu duduk di kaki Tuhan, belajar merenungkan firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, maka dia akan mendapatkan dengan cuma-cuma kuasa itu. Nah, di sini kita melihat waktu Petrus dan Yohanes dikatakan jam 3 petang, berarti jam 3 sore. Mereka pergi ke bait Allah, rumah Tuhan, gereja, untuk berdoa. Waktu mereka berjalan melewati gerbang indah dekat pintu bait Allah sebelum masuk di pintu gereja di mana mereka akan berdoa, ada orang lumpuh yang duduk di depan pintu dan selalu meminta uang kepada siapapun yang masuk ke dalam gereja itu. Dia meminta uang dengan harapan dia bisa mendapat uang untuk kebutuhan hidupnya. Karena dikatakan kakinya lumpuh sejak lahir. Tetapi waktu dia melihat Petrus dan Yohanes,
Dan waktu ini pasti orang ini akan memberi uang kepada saya. Waktu mereka lewat di depan dia, dia langsung meminta uang kepada mereka. Berikan aku sedekah atau berikan aku sedikit uang. Waktu Petrus dan Yohanes melihat dia, dikatakan dalam ayat 6 itu, Petrus katakan kepada orang lumpuh itu, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa itu? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalannya. Petrus dan Yohanes memberikan kesaksian bahwa di dalam nama Yesus orang lumpuh itu akan mengalami kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Dan waktu orang lumpuh itu mendengar apa yang disampaikan oleh Petrus, bahkan ada Yohanes dan juga ada orang-orang di saat itu, waktu dia mendengar bahwa demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah dengan iman. Waktu dia dengar itu langsung dia berdiri, dia berjalan, dikatakan dia melompat, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Nah, di sini kita perlu ingat anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kuasa yang Tuhan berikan bukan untuk menonjolkan nama kita. Oh, orang itu loh, dia punya kuasa, pergi saja kepada dia. Dia sudah terkenal di mana-mana, dia terkenal. Terkenal untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan memakai kita dengan kuasa adikodrati, kuasa yang luar biasa, atau boleh dikatakan kuasa supranatural itu yang melampaui akal pikiran kita, maka nama Tuhan memuliakan. Kita bisa kemana-mana. Kita mendoakan orang sakit, dia sembuh. Kita mendoakan orang dalam kesusahan, kesulitan, dia mengalami jalan keluar. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak remaja tunas pada pagi hari ini, Tuhan mau supaya kita juga memiliki kuasa yang sama, supaya lewat itu nama Tuhan dimuliakan. Ada orang dunia, mereka mencari kuasa itu dengan duduk bertapa di bawah-bawah pohon yang rimbun, yang katanya pohon itu ada bertuahnya, ada penunggunya. Atau mereka pergi ke hutan yang paling dalam, di dalam gua-gua mereka bertapa. Itu bukan kuasa yang daripada Tuhan, itu punya kuasa yang dari dunia ini, tapi dia tidak melebihi kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu melebihi segala-galanya. Dan di sini waktu Petrus dan Yohanes menerima kuasa yang daripada Tuhan atau kuasa adikodrati itu, ada keberanian yang mereka miliki. Yang tadinya mereka merupakan orang yang takut untuk bersaksi, orang yang takut untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi waktu mereka memiliki kuasa itu, ada keberanian kepada mereka. Nah, waktu mujizat terjadi, orang lumpuh itu dia melompat, dia bersorak, banyak orang. Orang itu kan yang ada biasanya duduk di depan pintu gerbang indah. Kok dia bisa melompat? Siapa yang melakukan itu ya? Kira-kira siapa ya? Waktu mereka mengetahui bahwa Petrus dan Yohanes yang melakukan mujizat itu, akhirnya Petrus dan Yohanes ditangkap. Mereka dihadapkan, kalau kita baca di dalam, masih dalam Kisah Rasul 4 tadi 3 dikatakan ayat kita Kisah Rasul 4, Petrus dan Yohanes dihadapkan di hadapan mahkamah agama. Mereka tidak senang Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang itu. Mereka suka supaya orang itu tetap sakit aja. Tetapi waktu Petrus dan Yohanes ada di hadapan mahkamah agama, ada keberanian yang Petrus miliki untuk menyampaikan. Waktu ditanya, siapa yang menyembuhkan itu? Petrus katakan, bukan kita. Kita itu tidak memiliki kuasa apa-apa. Tetapi dikatakan, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-8, ayo buka sama-sama. Dikatakan ayatnya yang ke-8 katakan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang
sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Petrus berani mengatakan kepada mahkamah agama yang menyalibkan Yesus bahwa yang menyembuhkan orang lumpuh itu adalah Kristus. Petrus dan Yohanes mengaku dengan keberanian karena kuasa adigodrati yang mereka miliki itu, mereka berani memuliakan nama Tuhan. Jadi pagi hari ini Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan, kita mau tunjukkan jati diri kita sebagai orang percaya. Saya ini loh anak Tuhan. Kita berani mengakui. Kalau kita berani mengakui di depan umum bahwa kita adalah anak Tuhan, maka Tuhan juga akan berkenan. Kalau kita tidak berani mengakui Tuhan di depan umum, bagaimana orang lain bisa percaya kepada Tuhan? Bagaimana kuasa itu bisa dinyatakan kepada kita? Tuhan akan memberikan kuasa itu kalau kita bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi di dalam ayatnya yang ketiga, Kisah Rasul 3 itu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari mengikuti mereka dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dia memuji Tuhan karena dia mengalami kesembuhan. Banyak orang menjadi percaya karena kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi pagi hari ini percayalah bahwa kuasa itu juga bisa kita miliki. Yang penting kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan akan memakai kita menjadi saluran berkat. Kita akan melakukan mujizat yang besar, mujizat-mujizat yang tidak bisa dimiliki dan dilakukan oleh orang lain. Tuhan bisa memakai kita. Amin. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi saluran berkat. Oleh sebab itu, pagi hari ini, mari kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa kuasa itu sudah kita miliki. Kita akan menjadi saluran berkat. Kita akan menjadi alat di dalam nama Tuhan, di dalam tangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, sebab kuasa itu sudah Engkau berikan kepada kami. Bapak, kami mau pakai kuasa itu untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau pakai kuasa itu Tuhan supaya orang lain boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kuasa itu akan bekerja dengan luar biasa. Akan terjadi mujizat, orang yang sakit akan disembuhkan. Orang yang berkesusahan, mereka akan mengalami jalan keluar. Waktu mereka mendengar kebenaran firman, waktu kami menjadi saksi kepada mereka. Berikan keberanian kepada kami semua Tuhan, supaya kami berani mewartakan nama-Mu Tuhan. Kami berani menceritakan kebaikan-kebaikan-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, bahkan kepada keluarga, orang tua kami, teman-teman kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati guru-guru kami Tuhan. Engkau terus mengurapi mereka, jadikan mereka berkat buat kami, dan Tuhan kami pun menjadi berkat untuk orang lain. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya.